Gak usah buat di diri kita sendiri aja, bos. Jangan, maksudnya jangan ngungkapin hajat kita. Bapak dan Ibu, kenapa rata-rata hajatnya kita lemot? Karena setan itu adalah musuh kita yang paling utama. Jadi setan udah berikrar di bawah bersama Haji Marco. Jadi kata setan, nomor satu yang mau dihancurin adalah ekonomi dulu. Apakah dia nanti lewat pinjol, apakah nanti dia lewat KTA, apakah dia lewat kredit, apakah dia lewat apa, itu dulu. Kedua, naik rumah tangga. Jadi kalau udah rumah tangga, baru nanti yang paling atas adalah perpisahan. Nanti dia dapat mahkota yang paling utama. Namanya apa? Dasim. Makanya kalau bapak dan ibu mau kaya raya, kalau bapak dan ibu masih bisa hamil, nanti kalau anaknya lahir kasih nama panggilannya Acim. Jadi gini bos, jangan sekali-kali hajat kita dikoar-koarin. Nanti setannya pasti ngintip, dia pasti akan calling. Break, masuk, break, masuk. Apa kata setan? Monyet satu udah mulai ijab, coba perhatiin monyet satu. Nah lu janganlah bos. Siap. Udah aja yang tahu kita aja sama Allah Subhanahu wa taala. Soalnya setan godain. Nih Pak, Bu. Kita nomor satu gimana caranya biar riba kita makin jauh periodenya. Dengan cara apa? Dengan cara setan bisikin. Ayo dong di top up, ayo dong di top up. Akhirnya kita top up. Udah top up udah nggak diterima lagi sama bank karena udah maksimal top upnya. Apa yang dibisikin sama setan? Ayo dong take over, ayo dong take over. Iya lu take over. Tau gak take over? Pindah dari BRI ke Bank Mandiri. Dari Bank Mandiri pindah ke BPR. Dari BPR pindah ke BNI. Akhirnya kita nggak keluar tuh dari riba. Boleh bapak dan ibu pakai kerudung, pakai jilbab, boleh nggak apa-apa. Namanya muslimah luar biasa. Tapi ibu tahu gak bonusnya kalau ibu riba? Berzina sama bapak kandung. Kalau yang laki-laki berzina sama ibu kandung. Mosok ibu kita berzina sama ibu kita? Janganlah. Kasihan ibu kita udah tua, udah ngelahirin kita. Maksud kita berzina sama dia. Soalnya kan kalau udah tua ibu-ibu kita rata-rata titelnya apa? Tulalit. Tulang kentut sama Saya mau bapak dan ibu utangnya lunas tanpa ikut kerja bakti, tanpa harus kerja keras, tanpa harus multi level marketing, tanpa harus berdagang, tanpa harus jadi makelar, tanpa. Jadi cuman apa? Bikin takjub Allah aja. Caranya apa? Lah kan bapak dan ibu bisa di rumah. Pakai sarung yang bapaknya ibu pakai mau kena. Bikin takjub Allah. Kan selama ini kita belum pernah Pak di rumah. Kebanyakan kita keluar. Nyari bisnis. Mana hasilnya? Yang ada zong. Mana bapak dan ibu kerja. Yang ada malah cicilan. Motor cicilan. Mobil cicilan. Rumah cicilan. Ini yang repot nih. Suami cicilan. Wah. Janganlah. Ibu tahu gak artinya suami cicilan? Apa? Pecicilan. Betul. Itu pintar. Nah maunya saya, coba bapak dan ibu bikin takjub Allah. Nomor 1, kalau bangun jam 00 susah, oke tinggalin dulu dah. Senyum susah, ya udah tinggalin dulu dah. Mandi pandan 9 lembar susah, ya udah tinggalin dulu dah. Sholat tahajud susah, emang lu gak pernah tahajud, dah tinggalin dulu dah. Ya iya.
Jadi maunya saya yang paling gampang dulu apa? Coba dari 10 item ilmu RDAY. Ngilangin sifat 18 dulu deh. Makanya saya bikin sayembara. Buat Bapak dan Ibu yang 30 hari berturut-turut. Bisa tidak keluar sifat 18-nya. Terutama ke ring 1. Cucu, anak, pasangan hidup, mantu, besan, adik kandung atau kakak kandung atau tetangga, tuh ring 1, kita kasih 10 juta. Pak Haji berarti kalau nanti umroh bersama anak yatim, saya nggak dapat lagi dong. Dapat Bu, jadi nanti Ibu umroh juga berangkat, dapat sangu lagi 10 juta dari kita. Nah maksud, iya. Bapak dan Ibu jangan sedih. Pak Haji, saya kan belum punya paspor. Nggak apa-apa, nanti kita yang buatin paspor. Yang penting Bapak punya KK sama punya KTP. Ya, nanti saya nggak perlu foto, saya hanya perlu foto alat kelamin, nggak usah. Nggak, kalau bikin mau umroh kan ada tulisan jenis kelamin kan? Iya, mesti ada. Jadi kalau Bapak dan Ibu nggak jelas ya nggak bisa berangkat lah. Mesti jelas alat kelaminnya. Ukuran menentukan kita taruh di hotel kelas A, B, C. Yang deluxe, superior, atau yang eksekutif. Tergantung alat kelaminnya panjangnya. Nanti tugasnya Haji Marco yang nyortir. Nah kedua, saya mau Bapak dan Ibu, kalau udah 30 hari memang lolos, dapat hadiah dari saya 10 juta. Nah Ibu tingkatin ke yang 99 hari, dapatnya 100 juta. Jangan Bapak dan Ibu, saya mau yang 10 miliar. Janganlah. 10 miliar udah pastilah, tapi bertahap, namanya proses. Betul? Nah, Pak Haji, aku mau yang 100 juta karena utang saya 100 juta. Oke, tapi bikin takjub Allah dulu biar saya digerakin sama Allah. Ji, itu tambahin tuh Ji. Ya, itu tambahin. Nah, yaudah kita tambahin. Orang itu juga bukan duit kita, kan duitnya Allah. Kebetulan rezekinya Bapak dan Ibu dititipin lewat saya. Jadi Bapak dan Ibu harus semangat. Nah, coba dari yang sifat 18, kita random aja deh. Kita ambil suara paling banyak. Yang mana sih yang susah dihilangin dari sifat 18? Coba di random. Gundah gak kalau orang hutang? Gundah. Jadi dari gundahnya dulu dihilangin. Jangan langsung jengkel, masa loncat. Pasti gundah. Aduh, besok Senin jatuh tempo. Gundah. Terus habis gundah apa? Gelisah, nggak bisa tidur, dikejar-kejar. Terus nanti mukanya murung. Kalau ketemu orang sama anak atau mantu apa cucu jadi sedih. Nah, coba satu-satu dulu bertahap. Saya kasih tahu caranya begitu. Ini kan Bapak dan Ibu enggak. Langsung loncat ke jengkel. Enggak lah. Jengkelnya nanti di nomor berapa tuh? 6. Jadi nomor 1, Bapak dan Ibu jangan gundah dulu. Gimana coba ngilangin gundah? Yang gundah kalau yang sholat tobat itu tahap kedua. Jadi kalau Bapak dan Ibu gundah, kalau sholat tobat itu benar, tapi itu di tahap kedua. Tapi kalau Bapak dan Ibu lagi di jalan, lagi di kantor, masa sholat tobat? Nggak mungkin lah. Gimana? Istighfar bacanya apa? Kan saya nggak tahu. Hah? Hah? Zikir. Emang ada ilmu RDA zikir? Iya, jadi dibacanya Bapak dan Ibu dari bangun tidur sampai mau tidur bacanya Alhamdulillah 999 kali sehari 27 kali. Kayak kemarin dari orang Wonosobo, Pak Haji aku privat yang 10 juta. Ada pertanyaan enggak? Enggak. Saya cuma mengucap syukur. Saya maksain baca Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah 999 kali. Sehari saya minimal 27 kali, tapi kadang saya sampai 40 kali Pak Haji, diulang-ulang. Hasilnya apa? Tanah saya yang udah 16 tahun gak laku-laku, kemarin di Wonosobo laku.
Kalau 16 tahun yang lalu, taruhlah lakunya misalkan cuma 13 miliar, sekarang hampir di atas 200 miliar. Nah, coba Bapak dan Ibu praktekin ilmu RDAY. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Karena kalau Bapak ucap alhamdulillah, 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 Ibu ngucap alhamdulillah, alhamdulillah, setan mau deketin Ibu juga takut. Kok takut Pak Haji? Karena kan mulutnya nggak berhenti dari ngucap syukur. Mulai kapan Pak Haji? Mulai sekarang aja. Boleh gak Pak Haji nanti kalau saya pas ML baca alhamdulillah? Boleh. Boleh, tapi jangan sampai keluar suaranya. Kok gak boleh Pak Haji? Lah nanti yang di atas pasti keberisikan. Berisik lu. Gue lagi enak-enak berisik. Jadi bacanya di dalam hati. Terutama ibu, alhamdulillah cepat keluar, alhamdulillah cepat keluar, alhamdulillah cepat keluar, alhamdulillah cepat selesai, alhamdulillah cepat selesai gitu. Antara si A si B itu pemain, Bapak masuk ke situ nanti sampai tinggi, ntar duit lo nggak cair bos. Namanya udah jangan ibadah aja. Oh, iya. Pasti udah izin Allah yang ada di medsos. Nggak mungkin nggak, pasti udah izin Allah. Lo mohon ampun. Ampuni saya Allah, ampuni saya. Kayak anak kecil aja kalau digebukin sama emaknya, kalau ampun, 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 terus dia tidur. Nanti kan emaknya ngelihat, sedih juga ya, anak gua habis gua gebugin, tidur. Akhirnya dia liatin anaknya. Akhirnya apa sih maunya anak? Oh mau HP baru, dibeliin langsung sama HP baru walaupun dia ngutang. Nah lu juga begitu, mohon ampun, sholat tobat. Sebanyak-banyaknya mohon ampun. Nanti udah begitu lo baru berbuat. Kalau di RDI namanya jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Begitu bos. Lo jangan instan. Pak Haji saya sudah. Ya terus dong. Saya sudah. Terus. Orang yang ngomong sudah sampai kiamat nggak bakal naik mobil Pajero. Nggak bakal. Naik mobil tapi mobil angkot. Lo sholat tobat bos, kuncinya bos. Pokoknya gini Pak Bu, mulai hari ini sedekah subuh jangan bolong. Kalau bolong keluar dari RDAY. Kok gitu Pak Haji? Loh daripada Bapak dan Ibu nanti nuntut RDAY, Pak Haji mana aja saya kok belum terkabul. Kok saya malah utangnya nambah. Pak Haji kok malah aset saya malah. Lo gak sedekah subuh. Udah. Tambahin dong. Kemarin berapa sedekah subuhnya? 50.000. Naikin dong jadi 60.000. Naikin dari 55. Jangan stuck segitu aja bos. Pokoknya Bapak dan Ibu saya mau sedekah subuhnya jangan bolong. Kemana Pak Haji? Cari anak yatim kurung. Ada gak di rumah Bapak? Cari anak yatim umroh. Anak yatim yang udah berangkat umroh. Cari anak yatim tahajud. Cari. Gak ada? Ya numpang wifi-nya RDAY. Kalau ada ya kerjain di sana. Harus. Pokoknya mulai hari ini, besok pagi, jadi ntarnya habis sholat asar wajib sedekah subuh. Wajib. Kalau nggak sedekah subuh keluar dari RDAY. Sadis bener lu Ji. Allah lebih sadis lagi. Tapi Allah punya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau saya nggak punya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Buktinya apa? Tuh utangnya malah nggak lunas-lunas. Harus lunas. Jadi utangnya harus lunas. Karena kalau Bapak dan Ibu utangnya lunas, Bapak dan Ibu nanti tidak ada siksa kubur. Orang yang punya utang tidak mau bayar atau tidak kebayar atau tidak bisa bayar, itu pasti masuk neraka jahanam. Di dunianya dia nyungsep, di kuburannya neraka jahanam. Janganlah utang bayar. Tapi yang penting Bapak dan Ibu usaha dulu, praktekin dulu ilmu RDA yang 10. Tapi memang kalau Allah nggak bukain jalan untuk lunas, nggak mungkin. Nanti wasilahnya lewat siapa aja? Bisa lewat Haji Marco. Nah, jadi Bapak yang Ibu yang utang yang banyak, nanti yang lunasin Haji Marco. Amin.